Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tariza dengan NIM 21020450101. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah transmisi daya listrik. Adapun judul dari materi yang akan saya paparkan yaitu Underground Power Transmission and Gas Insulated Transmission Lines. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama, underground power transmission terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu konfigurasi sistem, konstruksi saluran bawah tanah, dan pengaman kabel bawah tanah. Yang kedua ada gas insulated transmission lines. 3 pokok pembahasan juga, yaitu konstruksi dari GIL, pemasangan sistem GIL, dan keuntungan dan kekurangan GIL. Materi yang pertama yaitu underground power transmission. Peningkatan kebutuhan tenaga listrik yang pesat di Indonesia menyebabkan perlu ditambahkannya kapasitas saluran transmisi yang diiringi juga dengan bertambahnya pembangkit baru. Transmisi daya bawah tanah mengacu pada praktik mentransmisikan daya listrik melalui kabel atau saluran bawah tanah. Metode ini merupakan alternatif dari transmisi daya konvensional yang melibatkan pemasangan saluran listrik di tiang atau menara di atas tanah. Selanjutnya ada konfigurasi sistem. Yang pertama, sistem berurutan. Pada sistem berurutan, saluran yang keluar dari gardu primer menyalurkan tenaga listrik kepada konsumen melalui gardu-gardu sekunder yang letaknya berurutan. Adapun contoh gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya ada sistem banyak terminal atau multi terminal. Sistem banyak terminal menyerupai sistem berurutan di atas. Perbedaannya adalah bahwa di setiap saluran dihubungkan dengan trafo, sedangkan pemutus beban hanya dipasang pada ujung gardu primer. Selanjutnya ada sistem rangkaian tertutup. Pada sistem rangkaian tertutup atau loop, gardu-gardu dihubungkan satu sama lain sehingga semuanya membentuk rangkaian yang tertutup. Sistem ini secara ekonomis menguntungkan dan rasional karena gangguan terbatas pada saluran yang terganggu saja. Selanjutnya ada sistem jaringan atau spot network. Sistem jaringan menyerupai sistem banyak terminal. Perbedaannya adalah pada gangguan yang terjadi. Artinya, apabila terjadi gangguan pada sesuatu saluran atau trafo, maka pelindung jaringan sekunder akan bekerja dan memutuskan aliran pada saluran yang terganggu. Selanjutnya ada sistem radial. Pada sistem radial, sebuah gardu primer menyalurkan tenaga listrik secara radial melalui gardu-gardu sekunder kepada konsumen. Materi selanjutnya yaitu konstruksi saluran bawah tanah. Pada konstruksi saluran bawah tanah terdapat 4 bagian, yaitu pemasangan kabel bawah tanah, persilangan kabel bawah tanah, penyambungan kabel bawah tanah, dan terminating kabel bawah tanah. Selanjutnya yaitu pengaman kabel bawah tanah. Disebabkan bahwa jaringan distribusi bawah tanah kebanyakan merupakan feeder radial dengan sumber daya terletak pada satu ujung saja, sehingga untuk pengamannya cukup digunakan relay arus lebih saja. Penggunaan relay impedansi pada kabel tanah juga tidak akan memberikan hasil yang baik karena tahanan gangguan relatif lebih besar dibandingkan tahanan fase kabel, sehingga penggunaan relay impedansi sering mengalami kegagalan. Materi selanjutnya yaitu gas insulated transmission lines. GIL atau gas insulated line atau jalur transmisi terisolasi gas adalah sistem transmisi daya yang menggunakan gas sebagai bahan isolasi untuk mengelilingi konduktor listrik. GIL biasanya digunakan pada sistem tegangan tinggi untuk mengurangi kerugian daya dan meningkatkan efisiensi transmisi. Selanjutnya ada konstruksi dari GIL. Pada konstruksi GIL terdiri dari 2 tabung konsentris aluminium. Tabung bagian dalam sekitar 180 mm dan mempunyai penampang 5400 mm, sedangkan tabung di luar mempunyai diameter 500 mm, membentuk dinding yang mengandung gas isolasi. Materi selanjutnya ada pemasangan sistem GIL. Terdapat 2 cara pemasangan dari sistem GIL, yaitu yang pertama pemasangan di atas tanah, kedua pemasangan di dalam terowongan. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian pada GIL. Keuntungannya, daya yang ditransmisikan besar, losses dari transmisi yang rendah, kapasitansi yang rendah, risiko gangguan dari luar rendah, dan juga efek medan magnet rendah. Sedangkan adapun kerugiannya, yang pertama biaya investasi yang mahal, kontaminasi partikel menurunkan keandalan isolasi dari GIL, dan juga sulitnya mencari kegagalan pada konduktor. Baik, itulah tadi materi yang
bisa saya sampaikan pada mata kuliah transmisi daya listrik. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.